Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan saya Ahmad Rahmi dalam program Inspirasi, informasi seputar pemilu dan demokrasi. Nah, seperti yang kita tahu nih, tahun 2024 kemarin, Bawaslu baru aja merekrut CPNS tahun 2024 yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, episode ini menjadi lebih menarik karena kita kedatangan sebagian dari CPNS tahun 2024, khususnya ditempatkan di Bawaslu Provinsi Aceh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu nih buat teman-teman yang alhamdulillah udah diterima sebagai CPNS di Bawaslu tahun 2024, khususnya di Provinsi Aceh. Mungkin nih kita bisa pengenalan dulu nih, bisa dimulai dari siapa nih kira-kira? Apa kakaknya? Halo semuanya, perkenalkan saya Mira, CPNS Bawaslu tahun anggaran 2024, jalur umum penempatan Provinsi Aceh. Iya, mungkin boleh dilanjut sama kakaknya. Perkenalkan, nama saya Rina Tampungulon, saya CPNS Bawaslu Provinsi Aceh tahun anggaran 2024, jalur umum. Oke, mungkin abangnya juga bisa perkenalkan. Perkenalkan, saya M. Daniel, CPNS Bawaslu Provinsi Aceh tahun 2024, jalur penyandang khusus disabilitas. Oke, berarti sekarang saya sedang berada bersama Kak Mira, Kak Rina, dan Bang Daniel. Oke, langsung aja nih untuk pertanyaan pertama ya. Mungkin teman-teman bisa ceritain dulu nih kenapa teman-teman akhirnya memilih Bawaslu sebagai instansi kalian untuk mendaftarkan CPNS. Karena seperti yang kita tahu nih, tahun 2024 kemarin kan banyak dibuka ya untuk beberapa instansi juga. Kenapa akhirnya memilih Bawaslu sebagai instansi kalian melamar CPNS? Mungkin bisa dimulai dari Kak Mira. Kenapa Bawaslu? Mungkin karena yang pertama kan kita baru selesai pemilu nih Kak, tahun 2024 kemarin. Nah di situ Mira melihat kan ada pengawasan. Tapi sebelumnya yang Mira tahu, Bawaslu ini adalah lembaga ad hoc atau yang sifatnya sementara. Dan ternyata Bawaslu juga membuka untuk perekrutan CPNS. Jadi dari situ sih mulai tertarik untuk tahu lebih jauh tentang Bawaslu. Oke. Dan mungkin juga karena background pendidikan Mira kan, Mira dari fisika. Jadi linear dan memang cocok untuk mendaftar ke Bawaslu. Oke, berarti relate juga ya. Oke, boleh Kak Rina dilanjut? Saya memilih Bawaslu karena Bawaslu itu merupakan memiliki peran penting dalam proses tahapan pemilihan umum. Yang mana dari tahapan pemilihan umum itu kita kan menemukan seorang pemimpin yang akan memimpin suatu daerah atau negara. Nah, dari situ saya tertarik nih mau ikut serta dalam proses pengawasan tahapan pemilihan umum gitu. Oke, kalau untuk Bang Daniel bisa diceritain? Baik, kalau saya kan sebelumnya kan pernah menjadi penyelenggara di kepemiluan seperti PTPS, PPS. Jadi waktu pembukaan CPNS malam, Bawaslu membuka 3 jalur, yaitu jalur umum, kumlot, dan khusus penyandang disabilitas. Jadi saya merasa peluang saya di jalur khusus ini lebih besar. Makanya saya memilih jalur khusus dan alhamdulillah saat ini saya bisa bergabung bersama Bawaslu. Oke, berarti juga selain jurusan yang relate, terus juga abang juga udah berpengalaman tadi katanya, dan kakak juga penasaran gitu, ingin menjadi bagian dari Bawaslu juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, kira-kira waktu proses pengrekrutan kemarin, apakah ada kendala nggak dari kalian? Atau memang kalian udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari? Karena kan seperti kita tahu CPNS tahun 2024 kemarin juga lumayan ini ya, ada sedikit pemunduran juga gitu kan. Apa mungkin kalian udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari atau gimana? Boleh diceritain mungkin dari Kak Mira dulu? Jadi kalau dari Mira Kak, Mira kan memang fresh graduate ya. Jadi sebelumnya belum pernah mendaftar CPNS sama sekali. Masih buntu dan belum ada gambaran sama sekali. Memang kemarin sempat bimbel Online?
sempat bimbel di Banda Aceh dan juga sering try out dan bimbel online juga. Dan syukurnya juga di Bawaslu ini kan memang proses rekrutmennya tergolong mudah ya, karena hanya melewati 2 tahapan, yaitu SKD dan SKB. Oke, kalau dari Kak Rina boleh diceritain? Kalau saya sendiri sih persiapan saya lebih ke hanya membaca buku yang dikasih oleh teman-teman dan keluarga. Karena saya sebelumnya memang tidak ada kepikiran untuk menjadi CPNS. Cuman di saat ada kesempatan dan Bawaslu juga memberikan kesempatan yang mudah menurut saya karena hanya ujian SKD dan SKB saja. Itu sih Kak. Kalau Bang Daniel boleh diceritain? Kalau saya sih untuk SKD itu saya belajar dari YouTube dan untuk SKB saya belajar dari pengalaman. Nah, alhamdulillahnya kami mulai dari pemberkasan hingga ujian SKD SKB semua berjalan dengan lancar. Walaupun kami di khusus disabilitas ini kan ada pemberkasan tambahan seperti surat keterangan dari dokter dan membuat video singkat tentang kepribadian sehari-hari. Oh, ternyata juga tidak terlalu sulit ya untuk persyaratan tambahan bagi jalur khusus karena hanya menyertakan video keseharian dan surat keterangan dari dokter. Untuk proses ujiannya boleh diceritain juga nggak? Apakah ada kesulitan? Kalau untuk proses ujian, alhamdulillah semua lancar Kak. Saya lihat pun di ketika waktu ujian itu panitia dari Bawaslu ini sangat ramah gitu, sangat membantu karena mereka selalu menanyakan kepada saya apakah saya bisa mengikuti proses ujian seperti kawan-kawan pada umumnya. Jadi kalau saya tidak bisa mengikuti proses, mereka akan memfasilitasi Jalur khusus Ya. juga. Oke, berarti juga sangat-sangat ini ya membantu ya para panitia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Kira-kira gimana sih pengalaman kalian setelah akhirnya kalian dinyatakan lolos menjadi CPNS Bawaslu Provinsi Aceh tahun 2024? Kira-kira bisa diceritain nggak di pengalamannya? Oke, jadi kemarin memang kami CPNS seluruh Aceh dikumpulkan di Sekretariat Provinsi. Nah, dari situ kan kita jadi saling mengenal antara sesama CPNS dan juga sekretariatnya. Kami juga disambut dengan sangat baik, alhamdulillah. Dan kemarin selama 1 bulan kami juga diberikan pembekalan. Dari pembekalan itu kan kita jadi tahu ya Kak, bahwa memang tugas dan fungsi pengawasan itu sangat penting. Oke, kalau Kak Rina boleh dilanjutkan? Ya, setelah saya bekerja di Bawaslu Provinsi Aceh ini kurang lebih 1 bulan ya Kak ya. Saya merasa nyaman di sini bekerja. Ya walaupun ya saya kan agama minoritas, tapi saya di sini diterima dan tidak ada perbedaan sedikit pun. Gitu Kak. Karena pemimpin-pemimpin di sini dan rekan-rekan kerja semua ya, mereka menerima saya dan menghargai, saling menghargai gitu Kak. Dan mereka juga merangkul semua kalangan yang saya lihat selama saya bekerja di sini. Dan kebetulan sih memang saya kan tinggal di Sabah di Aceh ya. Saya sudah 5 tahun Kak tinggal di sini. Jadi selama saya tinggal di Aceh ini saya tidak menemukan kendala seperti yang dikatakan orang yang di luar sana kan ada stigma bahwasanya Aceh itu enggak intoleran terhadap minoritas. Tapi selama saya di sini saya rasa kami nyaman sih di sini. Jadi stigma itu tidak benar ya teman-teman ya. Aceh itu nyaman, aman untuk kita yang minoritas. Sangat-sangat ada toleransi ya. Oke. Kalau untuk Bang Daniel boleh diceritain ini gimana pengalamannya? Iya benar nggak apa yang disampaikan sama Smira tadi, kami mendapatkan pembekalan, tapi tidak hanya di divisi kami masing-masing, melainkan kami mendapatkan pembekalan di semua divisi. Iya. Dan juga saya sebagai jalur khusus di sini sangat diterima dengan baik tanpa dibeda-bedakan dari teman-teman yang lain. Oke, berarti untuk proses adaptasinya udah sangat-sangat nyaman ya untuk teman-teman CPNS. Nah, selanjutnya nih ada nggak kira-kira pesan dari teman-teman CPNS nih untuk sahabat-sahabat Bawaslu di rumah yang sedang menonton? Mungkin mereka udah terinspirasi nih, ada yang terinspirasi untuk menjadi bagian dari keluarga Bawaslu juga di CPNS periode selanjutnya. Mungkin bisa dari Kak Mira?
Ya, sebelumnya kami sangat bersyukur telah bergabung di keluarga Bawaslu. Tahapan dan prosesnya cukup mudah. Jadi mungkin bagi teman-teman, Bawaslu bisa menjadi pilihan teman-teman pada saat perekrutan CPNS tahun anggaran selanjutnya. Oke, kalau untuk Karina mungkin pesan-pesannya? Pesan-pesan saya kepada teman-teman yang ingin bergabung dengan Bawaslu, walaupun sebelumnya pernah mencoba tetapi gagal, jangan patah semangat ya, coba lagi, karena di Bawaslu itu bekerjanya sangat menarik dan sangat seru. Gitu kan. Oke, jangan putus asa ya intinya ya. Oke, kalau Bang Daniel boleh pesan-pesannya? Baik, kalau saya bersyukur alhamdulillah atas perjuangan, usaha dan doa selama ini sehingga saya bisa berada di Bawaslu saat ini. Dan untuk kawan-kawan penyandang disabilitas di luar sana, jangan berkecil hati dengan kekurangan yang kita miliki. Ingat, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Terus berusaha dan berdoa. Saya bisa, kalian pasti bisa. Yakin, usaha sampai. Iya, sangat-sangat menginspirasi ya pesan-pesan dari teman-teman semuanya. Oke nih, terakhir ya. Menurut kalian apa sih harapan untuk kalian dan Bawaslu ke depannya? Boleh dari Kak Mira dulu? Ya, kita berharap semoga kami CPNS semua bisa cepat beradaptasi di lingkungan kerja Bawaslu dan bisa tetap kompak, bisa tetap segera menyelesaikan segala proses biar cepet-cepet 100% juga ya kan. Amin. Dan semoga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal pastinya. Oke, amin. Kalau untuk Kak Rina boleh pesan-pesannya, harapannya Harapannya sih semoga Bawaslu semakin memperkuat demokrasi dalam pengawasan pemilihan umum yang jujur, adil dan transparansi. Iya, kalau untuk dari Bang Daniel gimana nih? Baik, kalau saya semoga kiranya nanti ke depan terus berkembang, bisa berkontribusi kepada masyarakat dalam mengawasi pemilu selanjutnya yang berintegritas dan menciptakan pemilu yang adil dan damai. Oke, semoga harapan dari teman-teman CPNS semua bisa terkabul ya. Ya, itu tadi wawancara kita dengan CPNS tahun 2024 yang ditempatkan di Bawaslu Provinsi Aceh. Semoga dapat menjadi inspirasi buat teman-teman juga, mungkin ada yang mau bergabung menjadi keluarga dari Bawaslu di CPNS periode tahun berikutnya, baik dari jalur umum maupun jalur khusus. Dan terima kasih juga kepada Kak Mira, Kak Rina, dan Bang Daniel untuk waktunya. Dan sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Saya Ahmad Rahmi pamit undur diri. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.